Saudara, saya berada di Balai Kota Provinsi DKI Jakarta. Saya akan mengikuti upacara Hari Pendidikan Nasional di tahun 2025. Tetapi menariknya, saudara, setelah upacara nanti akan ada penyerahan ratusan ijazah kepada para siswa dan juga siswi yang ketika lulus sekolah belum mendapatkan ijazah karena menunggak pembayaran. Kita akan ikuti prosesinya, saudara. Oh, boleh Bang Dul sedikit, Bang Dul. Di Hardiknas tahun ini sedikit berbeda karena akan ada penyerahan ijazah. Apa yang melatar belakangi Pemprov DKI mengeluarkan kebijakan? Memang kenyataan bahwa banyak ijazah-ijazah anak kita yang belum sempat terambil di sekolah. Ya. Nah, itu Pak Gub punya kebijakan, kita lakukan pemutihan. Oke. Artinya apa? Nggak ada gunanya kita keluarkan beasiswa kalau anak ini tidak bisa melanjutkan. Tapi yang jadi akar persoalan kenapa ijazah sampai ditahan apa, Bang? Loh, itu kan perjalanan lama, jangan tanya sekarang. Oke. Tapi ada indikasi bahwa pelanggaran hukum mungkin misalnya Bukan dilakukan oleh pihak hukum, sekolah. misalnya SPP, kemudian uang gedung itu kan dulu persyaratan orang sekolah kan nggak semuanya gratis kan. Oke, siap. Oke ya. Baik, terima kasih. Diperlukan kerjasama semua pihak, baik pemerintah, orang tua, masyarakat. Di belakang saya, saudara, adalah prosesi penyerahan ijazah kepada 8 siswa-siswi kita secara simbolis secara langsung oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno. Muhammad Rizal dari SMA Dian Persada, Rafli Ramdhani dari SMK Patriot Nusantara. Kalau saya sih nyoba tapi nilainya kurang, Mas. Berarti untuk ke mana nih? Ke SMA apa? Pas dari MTS daftar ke SMK waktu itu. SMP-nya swasta? Iya, SMK-nya swasta. Pertama mungkin boleh ditunjukin dulu ijazah yang selama ini dinanti-nantikan. Ini ijazah resmi dari pihak sekolah yang berapa tahun ditahan, Rizal? 7 tahun. 7 tahun. Kalau Ina? 3 tahun. Gimana? Mungkin perasaannya setelah sekian lama menanti dalam Hardiknas akhirnya diberikan juga ijazahnya. Dari Rizal dulu. Alhamdulillah sih, sangat senang untuk atas program Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta ini, sangat terbantu saya. Kalau Ina? Senang, keterbantu. Tapi sebelumnya sudah diberitahu oleh pihak sekolah mungkin ketika memang seorang murid tidak bisa membayar, konsekuensinya ditahan ijazah. Pernah ada info seperti itu tidak? Pernah sih dari sekolah juga, kalau misalkan tunggakannya masih ada, ijazah ya mungkin ditahan sampai lunas semuanya gitu. Iya. Ina juga? Iya, sampai lunas. Oke. Baru. Selama 7 tahun artinya belum bisa menebus kekurangan pembayaran itu? Waktu itu sempat mau nebus, tapi karena musibah jadinya lebih dulu. Ya, jadinya ya udahlah. Kalau Ina? Nyicil. Oh, nyicil? Iya. Berapa nyicilnya itu? Mungkin bisa diceritakan. 1.500.000 gitu. Setelah lulus dan tidak memperoleh ijazah, sempat ada kendala dalam mencari pekerjaan tidak? Sedikit kendala sih. Waktu saya ngelamar salah satu perusahaan kan harus diminta ijazah fotokopian ya. Dan ijazah aslinya itu belum ketebus, jadinya mau nggak mau saya harus minta fotokopian agar bisa masuk ke perusahaan itu. Oke. Kalau Ina sendiri waktu mendaftar sekolah? Fotokopi. Fotokopi juga sama. Setelah mendapat ijazah, tentu kan masa depan semakin cerah. Karena tiket untuk misalnya masuk ke dunia pekerjaan lebih jelas, masuk ke dunia pendidikan juga lebih jelas. Rencana ke depan dari Rizal dan juga Ina apa? Kalau saya sih rencana saya ke depan itu buat mudah-mudahan saya menjadi konten kreator sih, Mas. Kita tekunin ke jalan situ dulu. Okay. Kalau Ina sendiri, ada rencana melanjutkan kuliah mungkin? Mau kuliah. Mudah-mudahan ini akan bisa bermanfaat bagi para siswa yang selama ini ijazahnya tertahan. Tadi saya secara langsung menanyakan kepada mereka, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, jumlahnya ada yang 15, ada yang 17 juta. Jadi intinya ijazah ini tidak diambil karena mereka tidak mampu. Sehingga dengan demikian pemerintah dalam hal ini harus hadir dan kami bersyukur Basnas Basis membantu ini bersama dengan Dinas Pendidikan dan juga pemerintah. Tadi kan disebutkan bahwa alasan siswa tidak diberikan ijazah karena pembayaran, karena tunggakan. Tapi dalam Permendikbud itu kan alasan apapun tidak memperbolehkan sekolah untuk menahan ijazah. Apakah ada indikasi maladministrasi mungkin, atau mungkin bahkan ada sanksi yang diberikan? Tertahan itu bukan membayar untuk ijazahnya, tetapi hal-hal yang berkaitan dengan sekolah. Sekolahnya dia tidak mampu, dari keluarga yang memang tidak bisa menyelesaikan hal-hal. Kan walaupun sekolah sudah gratis, tapi kan kadang-kadang masih ada pembayaran di lapangan yang harus dilakukan, dan itu tidak terjadi. Ya intinya gini, kami akan secara khusus berbicara dengan sekolah-sekolah swasta bahwa yang seperti ini tidak boleh terjadi.
Saya sudah bersama dengan staf khusus Gubernur DKI Jakarta, ada Mas Ciko Hakim. Mas Ciko, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih. Mas Ciko, kita tahu bahwa saat ini kita masih diselimuti momentum kebahagiaan Hardiknas, tapi di sisi lain ada ironi, Mas, karena ternyata ada ribuan dalam konteks Jakarta, bahkan puluhan ribu mungkin dalam konteks Indonesia, siswa-siswi kita yang belum mendapatkan ijazah. Apa yang sebenarnya menjadi akar persoalan, Mas, khususnya di DKI Jakarta? Kita lihat realitanya memang sekarang banyak sekali ijazah yang tertahan karena memang banyak sekolah seperti sekolah-sekolah swasta tentunya yang tidak gratis secara keseluruhan dan karena satu dan lain hal siswa itu tidak mampu membayar di tengah-tengah proses belajar mengajar, dan ini kita sudah pelajari sebelum dilakukannya kebijakan ini bahwa ada yang tertahan bahkan sampai 15 tahun. 15 tahun? Iya, bahkan ada 10 tahun, 15 tahun, 4 tahun gitu. Mungkin bisa disampaikan juga apa sebenarnya kriteria bagi masyarakat kita yang mungkin ijazahnya tidak diberikan oleh pihak sekolah untuk kemudian meminta pertolongan Pemprov DKI. Apa kriterianya, Mas? Kriterianya satu, memang tentunya menunjukkan bahwa memang yang bersangkutan tidak mampu untuk bisa membayar apa yang menjadi dalam tanda kutip ya, terhutang di sekolah-sekolah yang masih menahan ijazah mereka. Nah, itu yang utama, dan tentunya yang utama juga adalah keluarga dari warga Jakarta berKTP DKI Jakarta, dan kita memang memprioritaskan itu dalam setiap bantuan sosial atau setiap subsidi yang kita berikan bagi masyarakat. Oke, kita berharap bahwa momentum Hardiknas ini menjadi momentum perbaikan juga ya, Mas, ya, untuk instansi pendidikan kita, khususnya di wilayah DKI Jakarta. Terima kasih staf sus Gubernur DKI Jakarta, Mas Ciko Hakim, atas Thank you. Terima kasih. Saya sudah bersama dengan Bapak Andreas Tambah yang merupakan seorang pengamat pendidikan sekaligus pendiri dari Komunitas Nasional Pendidikan. Pak Andreas, terima kasih untuk waktunya, Pak. Selamat sore. Pak Andreas, mungkin belum semua masyarakat kita tahu, Pak, bahwa cukup banyak sekolah swasta khususnya yang kemudian menahan ijazah para siswanya yang telah lulus, Pak. Dan ini nampaknya sudah menjadi fenomena yang cukup marak terjadi belakangan. Apa yang sesungguhnya menjadi persoalan terkait dengan fenomena ini, Pak Andreas? Sekolah swasta saya bagi 3 kelompok ya. Jadi kelompok yang pertama sekolah yang levelnya atas, yang kedua menengah, dan yang terakhir adalah yang bawah. 2 kelompok menengah dan atas itu jarang terjadi. Jarang terjadi. Ya, tetapi yang terjadi adalah di kelompok yang bawah. Karena di kelompok bawah itu kebanyakan peserta didiknya dari masyarakat yang ekonominya kurang mapan. Nah, kelompok ini tentunya akan mengalami kesulitan dalam hal iuran pendidikan. Oke, saya ingin tekankan dulu, Pak, karena ada fenomena menarik bahwa persepsi publik selalu mengaitkan sekolah swasta itu menjadi sentra pendidikan yang kemudian murid-muridnya adalah dari kalangan menengah ke atas. Tapi tadi Pak Andreas bilang dari masyarakat prasejahtera. Ya. Mengapa bisa begitu, Pak? Sekolah wajib belajar 9 tahun atau 12 tahun, tujuannya kan adalah bagaimana supaya tidak ada masyarakat yang putus sekolah. Kan seperti itu. Dengan biaya ditanggung oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Tetapi yang diperlakukan itu hanya ada di sekolah negeri. Sekolah negeri. Nah, di mana sekolah negeri sekarang fasilitasnya sangat bagus, guru-gurunya juga bagus, mutunya juga bagus, sehingga banyak masyarakat yang ingin masuk ke sekolah negeri. Sekarang beberapa tahun terakhir ini yang sekolah masuk sore tidak ada, sehingga di sini kekurangan sekolah negeri. Nah, oleh karena adanya kekurangan fasilitas sekolah atau akses sekolah, sehingga pihak penyelenggara dalam hal ini mungkin kepala sekolah, dinas pendidikan membatasi peserta atau melakukan seleksi. Pada saat masuk seleksi ada yang namanya jalur prestasi. Kalau jalur prestasi otomatis itu yang dinilai adalah kualitas. Betul. Atau kompetensinya. Nah, di sini setiap sekolah yang berada di lingkungan yang padat penduduk itu passing grade-nya tinggi. Passing grade tinggi ini hanya bisa dicapai oleh anak yang kemampuannya lebih. Dari pengamatan kami yang bisa punya kompetensi lebih dan bisa masuk sekolah negeri, kebanyakan itu berasal dari kalangan orang tua yang mapan. Yang tidak punya kemampuan bahasa Inggris, mereka bisa ikut les bahasa Inggris, bimbingan belajar matematik, dan lain sebagainya, sehingga
mereka punya prestasi. Sementara dari keluarga yang menengah bawah, kemampuan untuk itu sangat rendah sehingga dia kompetensinya bawah ya, sehingga tidak bisa masuk ke sekolah negeri. Nah, yang tidak bisa masuk sekolah negeri mau tidak mau harus ke sekolah swasta. Padahal mereka ini adalah sebagian besar kalangan masyarakat yang secara ekonomi lemah, tetapi harus terpinggirkan dan harus masuk ke sekolah swasta yang harus berbayar. Walaupun mereka yang tergolong ini mendapatkan biaya semacam KJP seperti itu, tetapi coba kita kalkulasi yang diterima dari KJP cukup nggak untuk membayar sekolah. Oleh karena itu kami tidak merasa heran ya adanya anak dikeluarkan karena nunggak, anak tidak boleh mendapat ijazah karena belum lunas sekolahnya. Artinya ada dilematis ketika fasilitas di SD negeri atau mungkin sekolah negeri ini sudah baik, tetapi karena fasilitas semakin baik, justru malah menjadi sasaran dari kalangan masyarakat menengah ke atas. Memang sah-sah saja, tetapi konsekuensinya adalah kalangan golongan prasejahtera ini terpinggirkan dan mau tidak mau harus memilih sekolah swasta. Apa yang kemudian menjadi celah, Pak? Mengapa jadi hal yang baik justru malah berimpaknya kurang baik kepada masyarakat prasejahtera? Mungkin pemerintah perlu mengkaji kembali penerapannya. Atau kalau menurut saya langkah yang paling tepat adalah pemerintah betul-betul peduli dengan pendidikan, yaitu merangkul sekolah swasta. Jadi siapapun masyarakat kita, baik yang ada di negeri maupun yang ada di swasta, pemerintah harus peduli, harus bisa juga membantu atau menghidupi sekolah swasta. Sebab sekolah swasta itu punya peran yang sangat luar biasa loh. Pendanaan BOP, dana BOS gitu seperti ya. Itu harus sama. Jangan sampai yang menerima BOP hanya sekolah negeri sementara yang swasta tidak. Mungkin tidak harus BOP BOS, tetapi ada kebijakan yang lain yang bagaimana sekolah swasta bisa berperan seperti sekolah negeri dengan tidak memungut biaya, khususnya untuk sekolah yang levelnya menengah bawah. Betul. Baik. Bapak Andreas Tambah, pengamat pendidikan, terima kasih untuk waktunya, Pak. Baik, sama-sama, terima kasih.